Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai penanganan COVID-19 dan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Di episode kali ini ya kita membahas tentang sekolah tatap muka dan acara seni akan kembali normal. Pada Selasa 23 Maret 2021, pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 memutuskan percepatan penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Hal ini dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat di institusi pendidikan dan sekolah. PTM terbatas ini rencananya akan dimulai pada bulan Juli 2021. Nah, selain di sektor pendidikan, kegiatan seni dan budaya juga diizinkan berlangsung dengan kapasitas maksimal 25%. Lalu apa saja yang harus diperhatikan bagi siswa dan pihak sekolah selama menjalankan sekolah tatap muka terbatas, dan bagaimana kita juga bisa menjamin kegiatan seni dan budaya tetap aman di masa pandemi. Nah, ini ya yang akan kita bahas di podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19 episode ke-10. Ini adalah episode terakhir di season pertama podcast ini dan kita membahas tema sekolah tatap muka dan acara seni akan kembali normal asalkan, apa tuh ya asalkannya ya? Kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Dr. Gigi Kartini Rustandi MKes selaku PLT Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu Kartini, apa kabar? Baik, Bu Ines. Apa kabar juga? Mudah-mudahan sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua ya. Kita semua senang sekali di sini. Kita senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Kartini di episode kali ini. Sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol nih Bu, boleh ya kita pengen kenal wajahnya Bu Kartini seperti apa sih? Boleh Bu dilepaskan sebentar maskernya supaya yang Baik. melihat di YouTube bisa lihat juga wajahnya Bu Kartini. Baik. Oke. Salam sehat semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya kita ingin Indonesia cepat menjadi sehat dan pulih. Iya, kita semua ingin Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Bu Kartini, boleh digunakan lagi maskernya. Di episode ini kan kita membahas tentang sekolah tatap muka yang akan diselenggarakan rencananya bulan Juli 2021 ya Bu. Nah, ketika masyarakat ditanya tentang pembelajaran jarak jauh, ini banyak juga yang khawatir kalau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan berkepanjangan ini bisa menimbulkan resiko kesehatan dan juga berdampak sosial negatif yang dialami oleh para siswanya nanti. Nah, gimana penjelasan soal ini? Tentang resiko seperti apa yang bisa terjadi? Baik, Mbak Ines dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus memahami dulu sebelum kita selalu takut, selalu mikirnya ya. Kita harus pahami dulu apa itu pandemi. Pandemi adalah kondisi di mana terjadi penyakit menular yang masif dan ini terjadi secara global atau di seluruh dunia. Dan kita perlu ketahui juga karakteristik dari COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menular dengan cepat. Ya, kata menular dengan cepat. Nah, tetapi ada informasi yang perlu kita ketahui juga bahwa 80% orang yang terkena biasanya gejalanya ringan. 15% dengan gejala berat, 5% membutuhkan perawatan khusus, masuk ICU gitu. Dan yang pasti kondisi ini akan sangat dipengaruhi apabila seseorang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid dan usia. Makin lanjut usia biasanya makin berat ya. Yang terkena biasanya orang-orang usia 19 sampai 59 tahun. Walaupun semua usia bisa terkena, tapi paling banyak di usia 19 sampai 59 tahun
ya, hampir antara rata-rata di atas 30%. Tapi yang meninggalnya relatif kecil kalau tidak punya komorbid, ya. Tetapi ketika dia punya komorbid, nah itu yang harus dihati-hati. Sedangkan kalau usianya lebih dari 60 tahun yang terkena memang 12%. Tapi yang meninggal 50%. Jadi kalau orang yang tua di atas 60% terkena, resiko meninggalnya akan lebih besar. Nah, yang kita khawatirkan adalah penyebarannya. Ya, khususnya pada kelompok beresiko. Karena kita tidak ingin menjadi kelompok dengan gejala berat dan membutuhkan perawatan. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memutus rantai penularan dari COVID ini dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Dan apa upaya yang harus kita lakukan adalah penerapan protokol kesehatan, melaksanakan program 3T dan vaksinasi. Nah, sekarang kalau tadi ditanya, apa yang kita khawatirkan kalau sekolah dibuka, gitu ya? Kita bukan dikhawatirkan, kita harus mencegah penularan. Karena tadi dari yang tadi saya sampaikan, yang kita khawatirkan adalah penularan. Ya, walaupun bisa ada gejala ringan, tapi kalau bisa kita cegah penularannya, tentu akan lebih baik dibandingkan kalau sudah ada yang sakit. Inilah mengapa ketika kita akan dilakukan pembelajaran tatap muka, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa mencegah atau memutus rantai penularan. Gitu Mbak Ines. Iya, jadi memang yang dilakukan adalah tetap mencegah penularan, ya, mematuhi protokol kesehatan supaya aman lingkungan sekolah dari penularan COVID-19. Tapi kalau PJJ itu Bu, pembelajaran jarak jauh, apa memang kalau diselenggarakan dalam waktu yang berkepanjangan ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi siswa? Dalam hal pembelajaran jarak jauh, tentu ada hal positif, ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, di dalam pembelajaran jarak jauh, anak-anak perlu mendapatkan fasilitas untuk bisa belajar dengan baik. Ya, mendapatkan informasi pelajarannya tentu harus dengan baik. Kedua, bagaimana anak-anak itu harus dapat belajar mandiri. Ya, biasanya kan begitu. Nah, tentu ini akan berpengaruh apabila anak-anak itu tidak punya fasilitas, kemudian juga kemampuan mereka untuk belajar mandirinya kurang atau kurangnya pembimbingan, ya tentu akan ada berdampak. Ya, pembelajaran. Tapi bukan berarti pembelajaran jarak jauh itu tidak baik. Ya, pembelajaran karena terbukti di beberapa tempat pun pembelajaran jarak jauh bisa sangat bermanfaat ketika antara pengajar dan yang peserta didiknya bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, nah ini juga ketika di masyarakat ada yang berpendapat mereka mendukung pembelajaran tatap muka, ada juga yang masih ragu-ragu tentang PTM ini, Bu. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, termasuk terkait program vaksinasi ya terhadap tenaga pendidik yang ini kita juga boleh diberi infonya sudah sampai mana progres vaksinasi terhadap tenaga pendidik? Baik Mbak Ines dan Bapak Ibu, teman-teman, saya sapanya sobat sehat aja ya, karena saya pikirnya semua sobat itu menjadi sehat gitu ya. Boleh Bu. Upaya pemerintah dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ines tertuang dalam SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, sebetulnya sudah diinisiasi sejak tahun 2020 pada bulan Juni. Ya, kita sudah memikirkan bagaimana perlunya kalau memang sekolah akan dibuka, yang direvisi pada bulan November, di mana penekanan utama dalam SKB ini adalah satuan pendidikan atau sekolah wajib memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan. Tadi kan saya katakan kita mencegah terjadinya penularan,
maka satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud dan menyiapkan protokol kesehatan. Dan masing-masing satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa yang ada di laman Dapodik atau EMIS. Ya, EMIS itu biasanya di Kementerian Agama. Ya. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pola pembelajaran bagi anaknya. Ya, kalau memang merasa masih takut, ya monggo kalau mau PJJ. Tapi kalau sudah dibuka, monggo. Penetapan pembukaan pembelajaran ini ditentukan oleh kepala daerah karena tergantung wilayahnya, kondisi wilayahnya. Kemudian Dinas Kesehatan wajib mengawasi proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan di wilayahnya. Artinya kalau ada sekolah yang dibuka, dia juga harus melihat, mengawasi, dan apakah protokol kesehatan dilakukan, kemudian apakah juga kalau ada kasus terkonfirmasi, apa yang harus dilakukan harus segera ditindaklanjuti. Ya. Nah, di dalam SKB terakhir yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ines pada bulan Maret 2021, tadi tanggalnya tanggal 23, di sini selain ditambahkan dengan kewajiban mengisi daftar periksa, menyiapkan protokol kesehatan, dan menyiapkan mengisi daftar periksa tersebut dalam laman Dapodik dan EMIS, juga ada masalah vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan pencegahan pemerintah ada 3 besar, yaitu bagaimana penerapan protokol kesehatan, yang terdiri atas 2, yaitu perlindungan individu yang kita kenal 3M atau ingat pesan ibu, ya. Dan biasanya ingat pesan ibu. Kemudian bagaimana perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh fasilitas tempat kerja, tempat pendidikan yang harus melaksanakannya. Itu jadi dalam protokol kesehatan. Kemudian pelaksanaan 3T, yaitu treatment, tracing, dan testing. Ya, serta vaksinasi. Kita kan di akhir tahun 2020 kita tahu vaksinasi menjadi salah satu upaya pencegahan juga yang dibuat, dan pemerintah Indonesia sudah mengupayakan untuk melakukan vaksinasi bagi penduduk di Indonesia. Ya. Nah, hal yang menarik adalah harus kita tahu juga vaksin itu terbatas di seluruh dunia. Ya. Dan pemerintah Indonesia telah berupaya mendapatkan vaksin dengan upaya agar paling tidak 181 juta penduduk dapat divaksin. Bukan jumlah yang sedikit. Betul. Ya. Dan tentunya untuk mendapatkannya tidak bisa sekaligus, ya, karena vaksin itu barang langka. Nah, di dalam pelaksanaan keterbatasan adanya vaksin atau pengadaan vaksin ini yang tentunya harus bertahap dan sebagainya, ada pertimbangan. Vaksin terbatas, mempertimbangkan risiko keterpaparan, maka ditetapkan oleh para ahli penerima vaksin yang pertama adalah petugas kesehatan. Yang tentunya setiap hari risiko terpaparnya besar. Khususnya yang di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, dan sebagainya. Yang kedua, tadi sudah saya katakan, lansia, orang-orang usia lanjut. Kenapa? Mereka punya risiko kalau terpapar, risiko meninggalnya tinggi. Ketiga adalah petugas layanan publik. Ya, ini termasuk juga para pendidik atau tenaga kependidikan yang berhubungan langsung dengan anak-anak didik. Ya. Kenapa agak dilambatkan? Karena memang waktu itu sekolah belum dibuka, gitu ya. Baru yang berikutnya adalah masyarakat umum, ya, yang tentunya akan ada ketentuan waktu yang disampaikan. Nah, tadi Mbak Ines nanya, Bu, sampai sejauh mana vaksinasi ini, gitu ya? Nah, di Indonesia secara umum kita sudah bagus karena di Indonesia termasuk yang cukup dilihat oleh dunia juga
juga, walaupun tadinya nggak dilihat gitu ya, karena kita kayaknya bermasalah terus, ternyata kita sudah mencapai saat ini, terakhir tanggal kemarin ya, tanggal 14, kita sudah mencapai 15 juta orang, 15.836.389 orang yang sudah divaksin. Ya, 10.390.274 sudah divaksin pertama, dan yang sudah vaksin kedua sudah lebih dari 5 juta orang. Ya, nah kalau mau ditanya lagi sama Dek Ines, Bu, bagaimana yang termasuk dengan kesehatan? Kita bersyukur tenaga kesehatan sebagian besar, hampir 90%, 99% sudah tervaksinasi. Hanya tinggal menunggu sebagian vaksinasi kedua. Iya. Nah, bagaimana dengan tenaga pendidik? Nah, karena dia termasuk dalam petugas publik, mereka juga sudah sekarang ini sudah mencapai lebih dari 6 juta orang yang sudah divaksinasi tahap pertama, 6.952.785. Sedangkan yang sudah divaksin kedua 3.408.227. Di mana di dalamnya lebih dari 885.000 tenaga pendidik dan kependidikan sudah mulai divaksin, dan 371.619 yang sudah divaksin kedua. Jadinya sudah, kalau mau dilihat, sudah lebih dari 885 orang tenaga pendidik yang sudah divaksin. Angka ini bisa berubah, Bu Kartini, bisa. Yang namanya setiap hari ada yang divaksin. Ya, ini data sampai dengan tanggal 14, begitu. Iya. Jadi artinya kalau ditanya bagaimana progresnya, ya sudah dimulai. Karena kita akan, mereka termasuk juga tenaga petugas publik, dan mereka adalah tenaga pendidik, begitu. Iya, tenaga pendidik sudah dipersiapkan untuk sekolah tatap muka dan sudah dilangsungkan vaksinasi kepada tenaga pendidik. Lalu bagaimana dengan siswa yang akan masuk sekolah ya, melakukan PTM? Apa yang harus diperhatikan oleh para siswa menjelang dibuka sekolah tatap muka, dan pada saat pembelajaran berlangsung seperti apa nih protokolnya saat meninggalkan sekolah atau kembali ke rumah, juga bisa dijelaskan, Bu Kartini? Baik, Mbak Ines, sebetulnya sebelum kita mengatakan bagaimana anak-anak itu bisa mempersiapkan diri, yang pasti sekolahnya dulu harus siap. Ya, betul. Tadi kalau saya katakan protokol kesehatan ada dua, perlindungan kesehatan individu, perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, sekolah harus melakukan perlindungan kesehatan masyarakat. Bagaimana seperti yang tadi disampaikan harus dilaporkan di dalam Dapodik atau EMIS, adalah bagaimana sekolah itu mempersiapkan. Bagaimana nanti ada tempat cuci tangannya, bagaimana ada pengukur suhunya, bagaimana jumlah siswa di dalam satu ruangannya, bagaimana pembatasan kalau mereka berkerumun, ya. Jadi harus dilakukan upaya-upaya khusus, atau kalau kita menyebutnya rekayasa teknis, bagaimana anak itu misalnya antara yang masuk dengan yang keluar tidak bisa bergabung jadi gerombolan nantinya atau perkumpulan. Nah, itu harus disiapkan dulu, ya. Bagaimana ada WC yang layak, tempat cuci tangan yang layak, selesai cuci tangan airnya mengalir kemana, ya kan? Kemudian apakah tersedia masker yang artinya masker untuk cadangan kalau anak-anak itu misalnya copot, putus, kemudian jatuh gitu ya. Nah, sekolah siap nggak? Nah, kalau memang sudah siap seperti itu, dan juga kalau ada yang sakit dia tahu harus bagaimana, harus sudah membentuk tim di dalam sekolahnya, maka kita baru beralih bagaimana siswa. Nah, kita tahu bahwa yang paling penting adalah bagaimana perlindungan kesehatan individu yang dilakukan oleh para siswa, yang disiapkan oleh orang tua. Bagaimana mereka harus mempersiapkan, bagaimana tahu mengapa harus menjaga jarak, tahu harus
mengapa harus mencuci tangan, tahu mengapa harus memakai masker. Ya. Bukan memakai maskernya dulu, tahu mengapa. Ya. Kalau saya tidak pakai masker, maka cipratan air liur saya bisa kena temannya. Atau temannya tidak memakai masker, maka dia bisa melakukan cipratan dari air liurnya bisa kena. Untuk itu kita harus memakai masker. Iya. Ya. Kemudian mengapa saya harus menjaga jarak? Karena cipratan air ludah itu rata-rata antara 1 meteran. Tapi kalau haci lebih jauh lagi gitu ya, iya, bersin gitu ya. Atau jadi anak-anak itu harus paham dulu mengapa. Karena kalau tanpa pemahaman hanya asal disuruh pakai masker, ya just pakai masker. Jadi kalau dia jatuh atau terbuka nggak masalah. Justru itu yang harus ditekankan dan bagaimana mengapa dia harus cuci tangan. Ya, jadi cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian juga menjaga jarak, tidak berkerumun atau boleh diingatkan lah, ingat pesan ibu gitu ya, yang sangat terkenal itu ya. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana anak-anak harus tahu bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga bagaimana istirahat yang cukup dan bagaimana dia harus bisa mengelola stres. Dan ini harus diajarkan oleh orang tua maupun pendidik. Karena biar bagaimanapun juga pasti pola kehidupan akan berbeda. Ya, kalau biasanya boleh peluk-pelukan sama temennya, sekarang nggak boleh, gitu kan? Kalau dulu boleh mainnya deket-deketan, sekarang nggak boleh. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak. Dan apa yang terjadi? Perlindungan kesehatan individu ini harus dia lakukan baik di perjalanan ke sekolah, ya, di sekolah, dan pada saat pulang sekolah. Jadi anak-anak ini harus diberitahu bahwa bukan hanya di sekolah loh pakai maskernya, harus sejak keluar rumah, di sekolah, dan pada waktu pulang. Iya. Jadi jangan sampai pulang sekolah juga masker dibuka jalan-jalan sendiri, nggak bisa juga. Itu betul, dan ini peran orang tua juga ya untuk memberitahu, mengingatkan anaknya tentang 3M, melindungi diri sendiri saat berada di sekolah, melakukan sekolah tatap muka. Sebetulnya bukan hanya orang tua, tapi kita semua, masyarakat, bahkan saya sangat mengharapkan teman-teman dari media atau teman-teman para influencer mengajak semua anak-anak melakukan hal itu. Karena anak-anak akan lebih mendengarkan, melihat contoh dan panutan yang orang yang dia menjadi hero-nya dan sebagainya, tentu itu akan menjadi lebih masuk di dalam pemikirannya dan dia bisa melakukan dengan baik. Betul. Nah, Bu, kita tadi sudah membicarakan seputar sekolah tatap muka dan sekarang kita bahas tentang acara seni yang kita tahu bahwa acara seni ini akan juga boleh diberlangsungkan dengan syarat tertentunya ya, Bu ya. Nah, apa yang dilakukan Kemenkes, seperti apa upaya untuk melindungi pelaku seni atau budayawan yang sudah diberikan kelonggaran selama PPKM berlangsung, dan kalau dilihat dari sisi kesehatan ya, Bu, apa syarat yang harus diperhatikan ketika melakukan acara kegiatan seni dan budaya? Mbak Ines, kembali lagi, kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam masa COVID ini, apakah dia siswa, apakah dia pegawai negeri, apakah dia budayawan, pelaku seni, semuanya sama. Yaitu menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan 3T, dan vaksinasi. Ya, tetapi vaksinasi tentu karena terbatas, maka untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang pasti dari awal tahun 2020 kita selalu menekankan bagaimana protokol kesehatan harus dilakukan. Betul. Ya. Nah, di dalam pelaksanaan ini sebetulnya sejak tahun 2020 kita sudah menyiapkan juga. Kita tahu bahwa ketika masa pandemi, ketika ada kondisi yang mengganggu kegiatan aktivitas ekonomi dan sebagainya, ini akan sangat berpengaruh
Ya, bukan hanya soal ekonominya, semuanya, seni dan sebagainya, pendidikan, ya. Jadi sebetulnya dari sejak tahun lalu Kemenkes sudah mengeluarkan juga peraturan yang namanya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 maupun 328 terkait dengan protokol kesehatan. Kalau 328 yaitu protokol kesehatan di tempat kerja, sedangkan 382 yaitu terkait dengan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19. Nah, di situ di dalam ketentuan itu ada 12 tempat dan fasilitas umum yang diinformasikan bagaimana cara melakukan protokol kesehatannya. Nah, kita tahu salah satunya adalah bagaimana kita menguatkan jasa ekonomi kreatif termasuk budaya di sana. Ya. Dan di dalam kegiatan itu pun biasanya bagaimana lokasi juga daya tarik wisata, karena biasanya kegiatan seni budaya ada juga di daerah daya tarik wisata, ya misalnya di Jogja, di Bali. Jadi sebenarnya sudah ada, bahkan di dalam 12 itu ada juga bagaimana jasa penyelenggaraan event atau pertemuan termasuk juga kegiatan seni budaya. Nah, di dalam itu tetap kita mengatakan bahwa yang harus kita perhatikan adalah bagaimana protokol kesehatan bagi individu maupun protokol kesehatan yang harus disiapkan oleh tempat dan fasilitas umum. Ya, contohnya sekarang yang di dalam pelaksanaan dari seni budaya sudah banyak berlangsung, misalnya tiketnya sudah mulai dengan online, tiket online, ya. Kemudian jumlah pengunjungnya dibatasi. Ruangannya harus juga dilihat sudah disinfeksi atau belum, ya. Kemudian acaranya juga diperhitungkan bagaimana penarinya juga jumlahnya mungkin dikurangi, kemudian menggunakan face shield gitu ya. Selama pakai face shield tidak boleh ngomong juga kan, mereka paling senyum-senyum aja gitu ya, karena boleh. Tetapi sesudah itu harus menggunakan masker kembali gitu ya. Dan KMK 382 ini sudah diturunkan menjadi petunjuk teknis yang digunakan oleh masing-masing kementerian lembaga ataupun organisasi profesi yang memang berkecimpung apakah di bidang seni, di bidang budaya, di bidang perhotelan, yang mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yang nantinya oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan satu dasar peraturan bagi mereka begitu dalam melaksanakan kegiatan. Oke, nah Bu Kartini, sebelum kita akhiri podcast ini, apa yang ingin Anda sampaikan, pesan dan himbauan terkait sekolah tatap muka dan acara seni yang akan segera berlangsung? Sedikit saja, Bu. Baik, Sobat Sehat, kita tentunya ingin masyarakat menjadi produktif, tapi aman COVID, baik pada anak-anak sekolah, baik pada program atau kegiatan seni budaya. Tentu yang harus kita pikirkan bagaimana kita harus meningkatkan, memutus rantai penularan COVID-19. Bagaimana caranya? Satu yang paling gampang adalah bagaimana kita melakukan protokol kesehatan. Baik perlindungan kesehatan individu, 3M, ingat pesan Ibu gitu ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian perlindungan kesehatan masyarakat yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan atau tempat-tempat pelaksanaan kegiatan seni dan budaya. Tidak lupa juga untuk tenaga pendidik dan pendidik tentunya mari siap untuk dilakukan vaksinasi. Demikian juga teman-teman seni budaya, karena teman-teman seni budaya pun sudah ada yang divaksin. Masih ingat Pak Presiden pun melihat di Jogja bagaimana teman-teman dari seniman-seniman dilakukan vaksinasi. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau kita ingin sehat, mari ingat
protokol kesehatan, 3M, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Terima kasih banyak Dr. Gigi Kartini Rustandi MKes, PLT Dirjen Kesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih ya Bu Kartini atas waktunya sudah memberikan informasi dan penjelasan di podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Sama-sama, salam sehat. Salam sehat. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi resmi seputar COVID-19, hubungi hotline di 119 extension 9 dan untuk informasi kesehatan lainnya, follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan juga buat kamu yang sudah mendengarkan, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19 di season ini. Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Dan sampai jumpa di season selanjutnya. Dah.